Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan audit sistem informasi. Jadi kalau berdasarkan buku dari CISA, yaitu Certified Information System Auditors, kalian bisa cari atau beli yang terbaru ya. Ini yang versi online yang saya dapatkan, ini dari David Kenyon ya. Berdasarkan CISA ya, berdasarkan CISA ini ada tahapan yang bisa sebagai guideline untuk auditor sistem informasi ya. Jadi diawali dengan memahami manajemen dari program audit secara utuh ya. Terus membangun dan mengimplementasikan strategi audit yang risk based. Jadi yang memahami resiko-resiko untuk strategi audit ya. Terus yang selanjutnya understanding how to structure an audit. Jadi memahami bagaimana struktur atau nanti tahapan-tahapan kalau misalkan kita mau melakukan audit itu apa saja. Implementing the principle of quality into audit activities. Planning required for specific audit. Nah, di sini ini yang akan membedakan untuk masing-masing audit. Jadi kalau misalkan di CISA ini menjelaskan audit secara global untuk audit sistem informasi ya. Nah, di tahapan ini nanti akan dibedakan specific audits. Jadi audit itu yang dilakukan audit apa? Audit sistem informasi yang internal perspektif kah atau financial perspektif. Ini financial bukan audit keuangan ya. Untuk di sini yang saya bahas adalah sebentar. Untuk perspektif keuangan yang ini ya, financial perspective. Ini yang saya bahas sementara COVID 4 ya. Kalian bebas mau menggunakan COVID berapa. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi kalau misalkan ini nanti akan berbeda untuk planning required for specific audits. Jadi kalian mau melakukan audit apakah secara keseluruhan, apakah secara per bagian. Nah, itu disesuaikan tahapannya. Yang selanjutnya adalah implementing risk management and control practices while maintaining independence. Nah, seorang auditor itu juga harus mempertahankan independensinya. Jadi bukan terpengaruh dengan objek dari yang dilakukan audit atau auditnya. Understanding qualification and competence requirement. Jadi memahami kualifikasi dan kompetens kebutuhan competence requirement. Conducting audits in accordance with standards, guidelines, and best practices. Jadi melakukan audit itu sesuai dengan standar, guideline, dan best practices. Jadi kalau misalkan di sini yang saya untuk bukunya David Kenyon ini kan secara keseluruhan untuk audit sistem informasi. Nah, sedangkan kalau misalkan COVID ini full khusus untuk tata kelola teknologi informasi. Boleh enggak misalkan audit menggunakan ITAL? Boleh. Nah, itu nanti juga akan berbeda. Ini bisa Anda lanjutkan sampai dengan ini memahami. Ini beberapa konsep sudah ada di slide yang sudah saya
berikan. Nanti silahkan dicek di materi yang sebelumnya. Ini sudah beberapa sudah saya sempat sampaikan ya. Acquiring and using proper audit evidence. Nah, ini adalah bagaimana kita mendapatkan dan menggunakan bukti audit yang proper, yang cukup ya, yang layak ya. Jadi kita bagaimana sih kita saat melakukan audit itu kita juga harus mengumpulkan bukti untuk sebagai penilaian ya. Jadi maksudnya saat kita melakukan penilaian, kita harus bertanggung jawab terhadap hasil penilaian tersebut. Jadi tidak hanya sekedar memberi penilaian ini bagus, jelek, namun penilaian tersebut itu harus ada pertanggungjawabannya. Terus yang selanjutnya, understanding the new challenge of electronic discovery, dealing with conflicts, potential risk, and communicating to stakeholders. Nah, ini juga harus memahami memahami konflik, resiko yang mungkin terjadi, terus bagaimana berkomunikasi dengan stakeholders. Nah, terus yang selanjutnya adalah preparing audits, documentation, and reports. Nah, kalau sudah selesai melakukan audits, itu harus ditunjukkan bagaimana pendokumentasiannya untuk pelaporannya. Jadi dilakukan dokumentasi, tidak hanya sekedar oke, saya lakukan audit, sudah selesai, hasilnya ya sudah, hasilnya lolos. Misalkan saya melakukan audit berdasarkan COVID, ya oke, perusahaan Anda sudah lolos COVID, oke, dokumentasinya apa, reports-nya apa yang perlu disampaikan, nah itu harus dipahami. Nah, di sini sedikit saya tunjukkan salah satu. Jadi kita sesuaikan dengan alat ukur untuk dilakukan audit ya, standar prosedurnya. Tidak hanya audit, bisa enggak Bu audit di-combine sama peraturan yang lain? Boleh. Bisa enggak Bu, misalkan COVID di-combine dengan framework yang lain? Bisa. Ya, jadi dan banyak sekali yang terjadi di COVID pun juga dia align dengan ITAL, bisa. Terus bisa enggak misalkan audit itu juga disesuaikan dengan aturan perusahaan? Bukannya boleh, tapi harus. Ya, jadi harus perusahaannya bagaimana SOP-nya, bagaimana aturan mainnya, status keamanannya bagaimana, prosedur keamanannya dan lain sebagainya. Jadi peluang kalau misalkan di ruang lingkup skripsi ya, di ruang lingkup skripsi, tema skripsi, sebenarnya kalau kita membahas tentang audit, ruang lingkupnya itu tidak hanya Anda sebagai auditor, enggak. Ruang lingkupnya itu banyak. Jadi misalkan seperti ini, begitu sudah memahami hasilnya, jadi di sana sudah dilakukan audit internal, misalkan di perusahaan sudah dilakukan audit internal dan ada hasilnya. Nah, bisa enggak Bu kalau misalkan kita membuat peraturan yang sesuai dengan standar dan standarnya apa? Standar COVID, standar ISO, standar apa, plus peraturan institusi tersebut atau organisasi tersebut. Bisa. Kalau kalian misalkan cari referensinya, coba kalian cari di kakak tingkat kalian, namanya Leonita kalau nggak salah, dia membuat SOP ya berdasarkan, saya lupa, ITAL ya kalau nggak salah ya. Jadi tidak hanya kalian sebagai teman-teman semuanya sebagai auditor, enggak, karena auditor itu juga dibutuhkan sense of peka terhadap lingkungan tadi, seperti yang ada di bukunya David Kenyon tadi. Jadi dia peka terhadap yang terjadi di institusi atau yang di ruang lingkup auditi tersebut. Ya. Nah, ini contoh atau
salah satu contoh langkah dasar untuk proses audit ya. Dimulai dari perencanaan audit, terus memahami sistem dan prosedur manajemen internal. Ini harus memahami, harus kita pelajari dulu bagaimana prosedur atau aturan-aturan yang ada di internal perusahaan. Nah, ini juga kita bisa mencatat temuan-temuan sebenarnya apa sih mungkin yang kurang sesuai dengan aturan. Nah, yang selanjutnya ini dicatat dalam kertas kerja. Nah, yang selanjutnya adalah menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan. Ini bebas ya, bisa menggunakan SWOT, analisis SWOT, bisa menggunakan ini dimasukkan ke dalam kertas kerja, bisa, enggak masalah. Nah, terus selanjutnya adalah mengumpulkan bukti audit. Jadi mengumpulkan bukti audit itu misalkan contohnya saya sebagai auditor, nah terus saya melakukan audit di lab misalkan saya tanya ini kalabnya siapa, terus saya boleh, nah pertanyaan pertama itu adalah person in charge, atau kalau misalkan kita sesuaikan kalau di tabelnya itu RACI chart. Ini siapa yang bertanggung jawab di sini? Kalabnya kah atau mungkin ada yang lain kah yang bertanggung jawab? Nah, terus kalab itu tugasnya apa saja? Saya tanya, ada SOP enggak untuk penggunaan lab? Ada tata tertib enggak untuk peminjaman lab. Nah, kalau misalkan kalabnya tersebut menyampaikan ada SOP-nya, ada aturan-aturannya. Nah, saya sebagai auditor itu enggak boleh harus ada, berarti ditulis, ada buktinya. Belum seperti itu. Harusnya seperti apa? Harusnya berarti kalau misalkan audit, kita harus mengumpulkan buktinya. Kalau misalkan ada, boleh Bu, saya melihatnya. Misalkan kalau SOP bisa ditunjukkan. Kalau nggak ditunjukkan, berarti kita tidak mendapatkan bukti. Bisa dicatat nih verifikasi dokumen bahwa dokumen tersebut itu tidak ada. Nah, ini nanti masuk ke penilaian. Oke, yang selanjutnya menilai temuan audit. Nah, dari tahapan-tahapan yang kita lakukan, kita sudah mencari bukti, kita sudah konfirmasi proses-proses audit. Yang selanjutnya adalah menilai temuan yang kita lakukan tadi. Hasil temuannya kita bisa cari, kita bisa olah menggunakan kertas kerja. Kertas kerja ini sebenarnya tidak ada aturan bakunya. Aturan bakunya adalah sesuai dengan kaidah aturan atau framework yang teman-teman gunakan sebagai dasar. Nah, ini ada arsipnya. Nanti kita coba contohkan kertas kerja yang sudah sering saya gunakan. Nah, nanti kalau misalkan beda ruang lingkup, beda apa yang mau diukur, beda alat ukurnya, boleh enggak Bu, kalau misalkan kertas kerjanya enggak seperti yang ditunjukkan, ya boleh. Selama ada, karena kalian masih mahasiswa, boleh menggunakan contoh yang ada. Contoh itu berarti dari jurnal-jurnal yang sebelumnya. Nah, di sini seperti yang ada di buku CISA tadi, melaporkan temuan audit. Nah, terus yang selanjutnya adalah tindak lanjut audit. Ini khusus untuk yang di sini tidak mesti harus ada tindak lanjut audit, karena tindak lanjut audit ini sudah kita serahkan ke manajemen atau ke studi kasusnya. Jadi kalau sebagai auditor mungkin sudah sampai di titik melaporkan temuan audit. Nah, ini ada beberapa contoh gambar. Kalau misalkan ya di sini kita buat tabel. Nah, ini buat tabel program kerja audit pendahuluan. Kita buat
draft seperti ini boleh bebas. Nah, ada lagi contoh lagi. Ini ada daftar temuan rekomendasi, kita buat tabel seperti ini. Kondisinya, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditor. Nah, rekomendasinya apa? Nah, ini nanti kalau misalkan skripsi ini biasanya dimasukkan ke dalam lampiran temuan rekomendasi. Di bab 4-nya itu lebih ke pengumpulan bukti ya, bukti-bukti dan penilaiannya dan pengukurannya. Oke. Nah, ini contoh yang lainnya, dokumentasinya ya, dokumentasi atau pertanggungjawabannya. Ini ada tanda tangan auditi, jadi lebih ke konfirmasi. Kita tidak harus takutnya kita salah judgement atau salah memahami. Tadi waktu contoh yang saya contohkan, misalkan di lab ternyata penilaiannya itu adalah yang tadi sempat saya contohkan adalah ada SOP-nya tapi tidak bisa menunjukkan. Nah, di sini dituliskan ada tapi tidak bisa ditunjukkan, misalkan seperti itu. Ditunjukkan sehingga apa? Sehingga waktu audit itu tanda tangan, dia harus konfirmasi apa yang sudah kita tuliskan di sini itu berarti sudah benar, sehingga nanti untuk judgement-nya atau penilaiannya itu kita sudah sesuai dengan lapangan. Oke, nah ini bisa ya, ini bisa kertas kerja MSDM. Kondisi masalah temuan, penyebab, kriteria, risiko, rekomendasi apa, action and plan, dan tanggapan auditi, penanggung jawab, target tertentu. Ini kan dikembangkan oleh penulis, boleh, jadi bebas untuk formatnya selama informasinya terpenuhi. Oke, next, ini juga contohnya. Temuan dan rekomendasi penyebab akibat, sebenarnya ditambahkan rekomendasi boleh, ini kan temuan saja ya, karena temuan. Oke. Nah, ini saya contohkan juga salah satu. Oke, jadi ini contoh ya, ini pengembangan dari mahasiswa sendiri. Jadi saya tidak memberikan contoh seperti ini sudah dikembangkan oleh mahasiswa sendiri. Jadi dia merujuk ke ruang lingkup dulu, menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Nah, dispesifikasikan mereka sudah menentukan interview identity ini, terus ada daftarnya, siapa saja yang akan dilakukan wawancara untuk pengumpulan bukti. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah question list-nya. Didapat dari mana questionnya ini? Pertanyaannya ini didapatkan dari ini ada sumbernya. Didapatkan dari COVID ya, sumbernya didapatkan dari COVID. Nah, ini juga sesuaikan dengan frameworknya kalian, sesuaikan dengan standarnya kalian. Sebenarnya apa saja sih yang dibutuhkan untuk melewati proses tersebut. Nah, ini dituliskan di sini. Selanjutnya, kalau misalkan sudah dari jawaban yang kualitatif, jadi di sini kan kita belum bisa menjudge bahwa bagus, jelek, netral. Nah, kita nggak bisa memberikan judgement seperti itu. Maka dibutuhkan alat bantu dari kualitatif menjadi kuantitatif. Tapi di sini bukan kuantitatif yang tapi lebih ke angka ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan perencanaan strategis TI tidak dilakukan. Nah, jawabannya bagaimana? Ditentukan. Terus misalkan contoh kita bahas kalau 1, 2
oke lah. Kita coba di level 3, misalkan kebijakan menentukan kapan dan bagaimana melakukan perencanaan. Nah, kebijakan menentukan kapan dan bagaimana melakukan perencanaan berarti misalkan lengkap, berarti ada kebijakannya, buktinya juga ada, jadi dipilih 1. Nah, ini untuk standarnya, untuk Excelnya ini sebenarnya juga ini didapatkan dari penelitian sebelumnya, tapi ada kalau misalkan ditanya ini pertanggungjawabannya, misalkan ini 1, artinya 1 ini apa gitu ya, dicari di di jurnal ya. Kalau misalkan saya menjelaskan seperti ini ya, saya menjelaskannya, setiap statement itu diberi bobot 1. Itu menurut saya, dan saya tuliskan dan saya sebutkan secara lisan. Itu tidak bisa menjadi dasar. Penjelasan dosen, penjelasan siapapun itu tidak bisa menjadi dasar, kecuali sudah saya sampaikan dalam jurnal saya atau artikel saya. Kalian bisa menyebutkan katanya Bu Siti dalam jurnalnya yang berjudul bla bla bla, bobot 1 tersebut, itu maksudnya adalah setiap statement yang ada dalam COVID 4.1 itu diberi bobot 1. Nah, nanti kalau misalkan seperti lebih detailnya, kalau misalkan ditanya kenapa 1, kalian juga harus baca di jurnal saya kenapa alasannya. Apakah perlu misalkan dijelaskan di jurnalnya kalian? Bebas, kalian jelaskan bisa, kalian tidak perlu jelaskan juga tidak masalah. Nah, setiap statement itu untuk pembobotan diberi 1, sedangkan untuk skalanya itu juga ini ada di jurnal. Bisa kebanyakan memang ada 4 skala ini, ada 0, ada 0,33, 0,66 dan 1. Boleh enggak Bu pakai 5 skalanya? Silahkan, selama ada dasarnya atau jurnal yang menjelaskan hal tersebut. Nah, dari masing-masing level ini direkap ke dalam compliance, normalize, contribution, sehingga didapatkan nilai maturity untuk tiap IT prosesnya dan dilakukan untuk semua ruang lingkup yang ada di awal, yang sudah ditentukan di awal, sehingga di akhir dilakukan yang namanya summary atau kesimpulan dari ruang lingkup yang dibahas. Sehingga kalau misalkan dari contoh lembar ini, kalau secara rata-rata tingkat kematangan untuk studi kasus contoh ini dia pada posisi 3,00. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke dalam kualitatif, tahap atau nilai ini, skala ini ada pada range berapa dan artinya apa, dikembalikan pada COVID-nya, dikembalikan ke COVID-nya. Kalau misalkan dia maturity level 3, itu berarti artinya apa?